April jam 15.25. Kemarin tentang pengetahuan, maksudnya apa yang perlu kita ketahui, seperti itulah. Saya nggak ngomong lagi. Kali ini tentang waktu, kembali ke waktu. Saya pernah bahas tentang waktu, bukan bahas sih, bicara soal waktu. Nah, ini saya juga pengen ngomongin lagi soal waktu. Ya semua tahu lah kalau waktu itu kita tuh hanya penumpang waktu, seperti yang lalu saya bilang. Nah, yang sekarang saya pengen ngomong itu bahwa waktu itu tidak pernah berhenti. Menunggu kita itu nggak pernah terjadi. Tidak pernah ada waktu itu berhenti. Meskipun itu kita menunda, ya, maksudnya kita menunda pekerjaan, menunda perkara, menunda masalah, itu waktu akan tetap berjalan. Kamu mau berhenti, kita mau berhenti, nggak ngapa-ngapain, itu waktu nggak peduli, waktu tetap akan jalan. Jadi jangankan seandainya waktu bisa diulang, itu itu jelas ungkapan yang ya cuma sekedar ungkapan omong kosong aja sih. Kita ini menghentikan waktu aja tidak bisa. Jadi ya hargai waktu, hargai apapun yang ada di hidup kita, yang bersama kita, karena itu bagian dari waktu, itu bagian dari istilahnya bagasi yang kita bawa dalam kendaraan waktu itu. Kalau kita tidak bisa menghargai itu, ya sama aja kita juga tidak menghargai waktu. Karena setiap orang itu punya waktu sendiri-sendiri. Ketika kita itu tidak menghargai orang itu, berarti kita tuh sudah mencuri waktu orang itu. Dan apa dayanya kita menghentikan waktu nggak bisa, mengundur waktu nggak bisa, apalagi mengganti waktu. Jadi kalau ada istilah, ya nanti ada kesempatan lagi, semoga bisa diulang, itu sebetulnya tidak bisa. Karena momennya sudah berbeda. Kita bisa mengulang peristiwa, maksudnya kejadian secara fisik mungkin bisa. Kita mengulang kembali, misalnya kita mau pergi ke Malioboro, hari ini ditunda ya, itu kan waktu tetap jalan. Terus di lain waktu kita akhirnya jadi, ayo ya udah buat mengganti yang lalu ya, kita sekarang ke Malioboro. Itu tuh sudah beda cerita sebetulnya. Sudah beda cerita. Karena apa yang terjadi ketika awal kita ingin ke Malioboro dengan kejadian akhirnya kita menunda dan bisa ke Malioboro, itu pasti ada momen yang hilang. Pasti
nggak tahu apalah, tapi pasti berbeda. Ya paling kita bisanya cuma menyamakan aja gitu. Dan kalau misal di Malioboro ada kejadian yang buruk, ya paling bisa ngomong tuh, untung kan waktu itu kita nggak pergi. Coba kalau kita pergi saat itu, wah kita bisa begini begitu, itulah. Nah itu kan itu sesuatu yang gimana ya, yang aneh sih buat saya ya. Terlepas dari ini loh ya, terlepas dari apa ya, terlepas dari kejadian yang tidak baik itu gitu. Kita nggak bisa mengganti waktu pun nggak bisa, apalagi kita tidak menghargai orang, tidak ya itu, kita artinya sudah mencuri waktu orang itu ya. Itu sebagai manusia ya, semua orang pasti mengalami lah hal seperti itulah. Kalau ada yang bilang nggak pernah ya nggak apa-apa juga sih, nggak apa-apa. Berarti ya memang dia itu orang yang sempurna, yang hebat, dia bisa sangat menghargai waktu, termasuk bagasi yang dibawa itu. Karena saya sendiri juga mengalami dan saya pun mengakui kalau saya itu mencuri waktu orang, mencuri waktu keluarga saya. Dan itu sekarang menjadi dosa yang harus saya tanggung, harus saya bawa kemana-mana. Dosa ini yang saya bilang waktu lalu di video sebelumnya, dosa itu adalah beban yang harus selalu kita bawa, beban yang harus selalu kita pikul. Dan nggak tahu sih sampai kapan ya nanti itu akan bisa saya menaruhnya itu. Saya nggak tahu kapan bisa menaruh waktu itu, beban itu, dosa itu. Karena ya semua orang pasti punya hati nurani, semua orang punya emosi, dan punya pikiran yang mempersepsikan sesuatu itu berbeda-beda. Itu. Oke. Terima kasih.